Itu record. Assalamualaikum. Eh, kita mulai dari awal lagi. Pertama dan awal mula. Hari ini saya dan rakan saya Noel Banus akan membuat program Isulam berkaitan kokem kami yaitu taekwondo ataupun tempur tanpa senjata. Eh, oleh itu kami berharap kamu dapat bekerjasama dengan kami dan kalau ada apa-apa soalan berkaitan yang apa kami akan bentangkan, kamu tanya aja, jangan malu-malu. Lepas tu hari ini presenter adalah diri saya sendiri yaitu Muhammad Amirul Izzat bin Tompong, uh, be- mengambil kursus HBU 131 yaitu tempur tanpa senjata. Saya saya adalah presenter kedua. Saya Noel Banus, juga mengambil HBU 131. Okey, untuk awalnya kami akan terangkan apa itu maksud TTS. TTS adalah tempur tanpa senjata, merupakan salah satu seni bela diri yang diamalkan atau menggunakan tangan kosong sebagai penangkis serangan pihak musuh. Ianya menerapkan beberapa elemen mempertahankan diri seperti tangkisan, tumbukan, kuncian dan beberapa gerakan lagi. Tempur tanpa senjata biasanya diajar kepada pasukan pengaman dan angkatan tentera, namun turut diajar kepada orang awam. Maksudnya di sini, siapa-siapa yang berminat untuk mengambil atau mempelajari ilmu tempur tanpa senjata ni boleh je. Dia ada semestinya macam angkatan tentera kah yang ada di slide ni lah yang dibagi tahu kan. Tak semestinya angkatan tentera kah siapa-siapa. Maksudnya semua boleh ambil. Kalau rasa macam mau belajar, boleh join nanti dengan kami, insyaallah. Lepas tu ikrar TTS, alah tak nampak pula. Tak apalah, saya akan baca. Ikrar TTS yang pertama ialah saya akan melatih rohani dan jasmani saya secara diredoi demi menjaga fizikal saya. Yang kedua, saya bersatu dalam ikatan silaturahim. Ketiga, saya akan mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan arahan jurulatih dan pegawai atasan saya. Keempat, saya tidak akan menyalahgunakan kemahiran tempur tanpa senjata terhadap sesiapa jua, melainkan nyawa saya atau sesiapa jua yang terancam. Dan yang terakhir, saya akan menerima segala risiko-risiko sekiranya saya menyalahgunakan kemahiran tempur tanpa senjata. Ikrar TTS ni penting bagi kami supaya kami lebih disiplin dan juga akan berusaha lah untuk meningkatkan kami punya fizikal dan mental. Macam dalam ikrar ni, untuk apa namanya, kalau kamu dapat baca, saya akan mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan arahan jurulatih dan pegawai atasan saya. Supaya kami macam apa yang jurulatih kami bagi tahu dan pegawai atasan kami bagi tahu untuk kami buat, selagi dia tidak menyalahi undang-undang, kami akan buat. Dan juga ajar kami untuk berdisiplin dan mengikuti arahan. Lepas tu, saya tidak akan menyalahgunakan kemahiran tempur tanpa senjata terhadap sesiapa jua melainkan nyawa saya atau sesiapa jua yang terancam. Maksudnya di sini kami tidak akan guna untuk membuli, untuk apa-apa yang tidak berfaedah lah. Macam memahukan sesuatu ke. Sekiranya, tapi kalau nyawa kami terancam, kami terpaksa gunakanlah apa yang kami belajar. Dan yang terakhir, saya akan menerima segala risiko-risiko sekiranya saya menyalahgunakan kemahiran tempur tanpa senjata. Maksudnya risiko di sini macam dibuang daripada UiTM ke, maksudnya kita memukul pelajar lain kan dengan ilmu yang kita ada nih, maksudnya tidak boleh lah. Jadi kalau ada apa-apa risiko tu kami akan tetap terima sekiranya kami menyalahgunakan kemahiran tempur tanpa senjata kami. Oke, untuk dasar TTS. Sebenarnya kamu nampak di screen ini. Yang pertama, kecekapan, keyakinan, dan keberanian karena disiplin. Kedua, kesopanan dan keteguhan. Ketiga, menghormati dan kesanggupan mengawal diri. Keempat, pantang undur dan menyerah. Dan kelima, kesetiaan kepada raja dan negara. Untuk yang pertama, kami dalam TTS ini kami belajar tentang untuk improve diri kami, yaitu kasih tinggi dalam keyakinan diri dan
apa tuh, setiap TS kami akan jaga sesuai rupa diri kami. Terusnya kesopanan dan keteguhan nih, dalam TTS kami tidak boleh macam kasar, latihan tapi selepas itu menjadi macam, kalau kawan berlatih kan, eh, kalau berlatih itu mungkin terpukul kuat kah, tapi lepas itu kami akan try berkawan balik, ya macam tiada berlaku apa-apa. Oke, ketiga, menghormati dan sanggup mengawal diri. Dalam TTS juga kami belajar menghormati sama sendiri. Macam bila sparring tuh kami tidak boleh macam over. Jadi kami perlu kawal diri kami untuk tidak melakukan macam terlampau kasar gitu. Oke, keempat, pantang undur dan menyerah. Pantang undur nih, kami dalam TTS nih kami diajarkan untuk lebih macam keras, macam mental kami kuat. Macam kalau pumping begitu kami akan buat lebih. Oke, yang terakhir, kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti yang karena saya explain tadi, eh, kami dalam TTS kami belajar untuk hormat, setia kepada negara juga dan agama. Jadi dalam TTS sebab dia berkait dengan agama juga. Oke, itu saja. Seterusnya kita akan masuk dalam bagian asas tumbukan dan tangkisan setempat. Yang ini akan dibuat pertunjukan oleh kawan saya itu Noel Banus. Tapi sebelum itu kita lihat video dulu lah yang macam mana asas tumbukan dan tangkisan ini akan dilakukan. Menangkis ke bawah, menangkis ke atas, menangkis keluar ke dalam keluar Ini ini. bukan begini kan? Keluar ke dalam begini. Tidak dari luar dalam keluar. Ya. Begini kan? Luar ke dalam gini, luar ke dalam gini. Dari luar ke dalam macam mana? Dia Luar ke dalam gini. luar ke dalam. Ya. Oh, dalam keluar, dalam keluar. Gini. Oh, begini. Uh, kita akan tengok video itu satu kali lagi sebab ada yang baru masuk kan. Untuk baru masuk nih kita akan melihat video untuk asas tumbukan dan tangkisan setempat. Lepas tu nanti uh, kawan saya Noel akan buat pertunjukan tu secara live lah dari Google Meet ni. Tidak bunyi bodoh. Dengar kan saya? Masa tumbukan 1, 2, 3, menangkis ke bawah, menangkis Macam maju kita. menangkis ke atas, tak kalah. Kita siap 1 jam. Nanti kita tahu apa gunanya. Apa gunanya? Nanti lah wait. Pola. Jadi Jadi maksudnya di sini kan? di situ di belakang kita. Oh, jadi kayak extend. Yang cakap. Kaki mesti kuda-kuda. Menangkis ke bawah dulu. Gitu yang ingat aku yang buat ini. Naik ke bawah. Ya. Menangkis ke atas. Menangkis ke atas gitu. Menangkis ke dalam. Luar ke dalam gini tuh. Sulit dari dalam keluar. Pas tu mana tak. Pas tu mancu. Kemudian Ya, menangkis satu pisau tangan. lurus jalan dulu. Mancung. Mancung.
Oke, selesai video tuh. Jadi sekarang kami akan buat pertunjukan dan juga akan bagi tahu lah apa yang kalau macam tangkisan tuh sebenarnya macam mana dia dilakukan dan apa gunanya. Gitu. Tinggal. Terus yang mancung. Oh, gitu ya. Asas pembukaan dan tagisan setempat. Manakib daripada manakib satu pisau tangan. Menangkis satu pisau tangan. Oke. Oke, jadi sekarang kami akan buat pertunjukan asas pembukaan dan tangkisan. Oke, rekomendasi. Up. Chunbi. Up. Satu tumbukan ke hadapan. Up. Up. Dua tumbukan ke hadapan. Up. Up. Tiga tumbukan ke hadapan. Up. Up. Nangkis ke bawah. Up. Up. Oke, untuk tangkisan ke bawah tu kan, dia punya guna. Kalau macam ada orang mau tendang kamu, mau tendang bagian sini kamu, bagian kamu punya yang bagian pinggang semua ini, kamu boleh tangkis ke bawah. Ya, satu, dua, tiga. Dia tangkis supaya kamu tak kena. Sama dengan kalau sebelah kanan. Dia tangkis. Lepas tu tangkisan ke atas. Tangkisan ke atas, up. Up. Untuk tangkisan ke atas tu, kalau macam ada orang mau pukul kepala kamu guna kayu ke apa, kamu boleh tangkis. Cuma pastikan yang bagian sini kamu kuat lah. Sama pastikan dia di atas. Jangan yang di depan sini ke di mana. Sebab kalau depan sini dia boleh pukul di kamu gini. Kalau di atas kepala kamu yang ngam-ngam, dia mau pukul pun tak boleh. Cuma pastikan kuat lah. Jangan yang macam lemah. Kalau lemah dia akan tertolak. Lepas tu kena lah kepala kamu sendiri. Lepas tu tangkisan dari luar ke dalam. Up. Up. Untuk tangkisan ni macam kalau ada orang mau tumbuk, untuk tangkisan ni kalau macam ada orang mau tumbuk bagian sini ke apa, kamu boleh tangkis lah dia pakai tangan. Contohnya orang mau tumbuk kamu kan, kamu punya dada tu kamu tangkis dengan cepat lah. Supaya macam dah sempat pun dia sampai, kamu boleh tahan sudah. Dan yang seterusnya tangkisan dari dalam keluar. Up. Yang tangkisan ni gunanya tu untuk salah satu kegunaannya untuk elak kamu daripada ditendang lah. Tadi kan di bawah, sekarang ni bagian atas ini kalau kamu ditendang di bagian atas. Up. Tu. Itulah gunanya kamu belajar tangkisan. Bukannya kamu pegang begini, kalau macam orang menendang kan kamu tahan begini, sebab boleh patah kamu punya pergelangan tangan ni. Jadi bagus kamu buat tangkisan begini, sebab sini tiada pun pergelangan apa-apa. Dia cuma tulang aja. Jadi dia akan boleh tahan kaki orang ataupun mana-mana serangan. Lepas tu
memancung. Menetak. Lepas tu seterusnya ialah menetak. Up, up. Untuk menetak ni dia punya kegunaan bukan untuk pertahankan diri, dia macam untuk menyerang. Jadi kalau menetak tu kan, menetak kamu boleh hantam sini ya. Kamu boleh pukul bagian lehernya. Sini. Menetak di bagian sama ada leher ataupun yang bagian dia punya jaw sini tu, yang dia punya dekat ini rahang ni. Sama ada di sini leher ataupun bagian rahangnya. Itulah gunanya menetak. Lepas tu tangkisan dengan satu pisau tangan kan. Up, up. Okay. Yang ini pun sama macam yang tadi, cuma dia dari dalam dan keluar lah. Cuma dia juga boleh dijadikan sebagai tangkisan untuk sebarang serangan yang diajukan kepada diri kita lah. Dan terakhir ialah memancung. Up, up. Memancung gunanya sama macam yang menetak untuk kita menyerang, supaya macam kalau ada serangan dari tepi, kita memang ready lah sudah. Gini kan, ada serang dari tepi kita akan direct pancung dia punya leher. Lepas tu pancung di sini. Okay. Ada apa-apa soalan kamu tanya untuk yang bagian tangkisan dan tumbukan ni? Kalau macam tak clear ke, bagi tahu aja. Kami boleh bagi tahu lagi balik. Setakat ni semua oke. Oke. Mantap, Ya. Cik. Oke. Jawab ya. Sangat jelas. Mantap. Dan seterusnya kita pergi bagian tendangan. Yang pertama ialah turning kick. Turning kick. Turning kick tu kalau TTS kami diajar, dia ambil dari depan. Maksudnya kaki tu maju ke depan, baru terus turning begitu. Dia bukan yang dari belakang terus yang putar, sebab dia akan ambil masa yang lama. Kalau TTS dia mau pergerakan cepat, jadi angkat ke depan terus turning tak begitu. Tidak payah lagi yang mau putar dari belakang, sebab dia pergerakan yang lambat. Sempat musuh sampai dia punya serangan, baru kita boleh serang dia balik. Jadi kalau turning, dia di depan, kaki depan siap. Dia akan maju ke depan, baru dia akan turning. Dia akan buat gitu. Lepas tu yang kedua adalah push kick. Push kick tu kita tolak. Kita tolak orang yang mau mendekat sama kita. Dia bukan macam turning. Turning tu maksudnya dia ada lagi macam mau putar-putar. Kalau push kick ni kita just tolak je dia ke belakang. Macam tolak dia begitu, supaya dia tak mendekat. Dan yang ketiga ialah chopping kick. Chopping ni dia akan hentam ataupun serang bagian atas, bagian kepala semua ni. Kalau turning kan, turning tadi tu kebiasaannya dia akan hentam atau serang bagian sini. Kalau push kick dia akan serang bagian dada supaya kamu tertolak ke belakang. Tapi kalau chopping dia akan buat di bagian kepala. Dia buat begini. Sama dia mau laju kaki itu turun supaya macam terkena impact dekat kepalanya. Gitu. Turning dia di tepi, push kick dia di sini, dan juga kalau chopping dia di situ, bagian kepala. Lepas tu back thrust. Back thrust senang je. Dia posisi begini, cuma dia akan putar, lepas tu dia akan keluar kaki depan ini. Gitu. Dia akan posisi begini, putar sedikit, akan keluar kaki begini. Cuma dia akan serang bagian sinilah, sama macam yang push kick tu, supaya dia macam tolak ke belakang. Cuma setahu saya, back thrust ni adalah antara satu teknik tendangan yang kuat lah. Kalau orang kena memang akan senak perutnya. Jadi kalau kamu membuat yang betul, kasih full blast memang kaki kamu untuk kasih kena bagian sini ya. Supaya dia rasa senak di bagian perut tu. 1, putar, 2, 3, tendang.
Nah, lepas tu buat 360 tendangan 360. 360 tu yang berputar 360 darjah baru tendang. Kalau secara slow motionnya, kamu kalau kaki kanan kamu kaki kanan lah. Kalau saya kaki kiri, jadi saya akan posisi badan saya begini. Kalau kaki kanan dia akan posisi badannya begini, sebab dia lebih macam domain kan yang mana yang kau selesa. Kalau saya kidal. Kalau secara pelannya putar dulu, terus tendang. Itu secara macam orang bilang yang untuk baru belajar lah. Cuma kalau lajunya dia akan begini. Dia akan terus tendang. Dia macam gabungan turning, cuma dia berputar 360 itu dulu. Tendang itu. Cuma susah lah kalau mau buat itu sebab musuh dapat baca. Mendingan kalau kamu punya pergerakan laju. So 360 apa lagi? Itu jangan. Sama yang terakhir backspin lah. Backspin dia macam backthrust tadi yang putar begini. Cuma dia di atas, dia lagi tinggi. Dia serang bagian kepala. Tadi backthrust tuh dia serang bagian sini. Kalau backspin dia serang bagian atas. Muat kan? Kemudian saya akan tunjukkan cara backspin. Up. Okay. Dia akan serang bagian sini. Jadi yang pertama ingat balik turning kick, dia akan serang bagian sini. Up. Dia akan serang bagian kita punya pinggang ni. Lepas tu yang kedua adalah push kick. Tolak. Push kick akan serang bagian sini, atas apa kita punya bagian depan ni, supaya kita tertolak ke belakang. Ketiga adalah chopping. Chopping akan ambil hentam atau pukul kita punya bagian kepala dan bagian sini lah. Mana-mana. Kalau kita dari belakang pun kita boleh buat chopping. Hentam kita serang bagian belakang sini. Dari depan boleh serang bagian sini. Lepas tu apa? Backthrust. Okay. Backthrust dia macam push kick, hantam bagian depan. 360. Putar, tendang. Kick. Kalau kau kanan bisa yang kanan. Oke. 360. Tapi seperti saya cakap tadi 360 ini jarang orang buat. Melainkan kalau laju lah yang untuk yang pro sudah kan boleh orang buat. Dan terakhir ialah tendangan backspin tadi, yang macam backthrust. Oke. Terima kasih. Itulah sedikit sebanyak tendangan yang kami boleh kongsikan. Untuk tendangan ada apa-apa mau tanya atau macam tidak jelaskah? Bagi tahu aja. Semua oke. Boleh saya bertanyakan soalan? Haikal Sudari tidak soalan apa-apa? Ada. Apa-apa? Macam kalau time kita menendang tuh kan, yang kaki di atas tuh lurus, cuma kaki di bawah tuh ada terbengkok lah. Jadi apa tipsnya supaya bila kita angkat kaki tuh lurus ya? Maksudnya kaki di bawah angkat tuh tembil, macam chopping tuh begitu ya? Yang chopping gitu, yang untuk tendangan bagian kepala tuh lah. Oh. Itulah apa perlukan teknik yang betul. Macam kalau betul juga tuh apa yang tadi apa saudara Haikal sudah dicakapkan, kalau kaki yang di bawah tuh macam bengkok kah? Jadi kalau bengkok tuh dia macam senang jatuh. Bahkan kalau kita chopping tapi bagian bawah ni macam begini macam bengkok lah, jadi macam tidak senang chopping. Cuma kalau mau senangnya buat pegang chopping tuh, pergerakan untuk melakukan tendangan chopping, pastikan tangan kamu di sini supaya kamu lebih stabil. Tangan kamu di sini, terus kamu angkat kaki kamu, gitu. Kalau macam yang tangan di sini kan memang macam dia rasa macam mau terjatuh lah gitu, sebab kamu nak seimbang. Cuma kalau kamu di sini, tangan kamu di sini, kamu tunduk, baru kamu kasih habis kaki kamu naik lebih atas. Sama kasih kuat lah kamu punya itu. Itulah kalau kami TTS, kami akan belajar kuda-kuda tu begini. Dia nampak macam senang, tapi sebenarnya dia sakit. Kasih selama 2 menit ke 1 menit setengah,
bertanjak begitu. Supaya macam otot bawahan kamu nih, otot bagian bawah macam kuatlah untuk support kamu punya badan ketika membuat tendangan. Ada lagi mau tanya? Nah, itu sejak dari saya. Makasih. Makasih ya. Tanya. Yang lain ada mau tanya lagi? Semua oke, Jak. Oke. Mantap. Halo, selamat pagi. Soalan. Selamat pagi. Ya. Saya Vivian Isal. Saya ada soalan. Oke. Oke. Oke, kalau contoh lah kan, kalau saya jenis orang yang pendek, terus tuh orang tuh yang mau kacau saya dia tinggi dan besar. Apa pergerakan yang harus saya lakukan? Ah gitu. Boleh paham kah? Paham. Orang itu laki kah Alright. perempuan? Mana-mana lah. Yang penting dia lebih besar dan lebih tinggi dari saya. Eh, Kalau ikut pengalaman saya kan, kalau lelaki yang besar lagi, sebab lelaki yang besar dan macam tinggi, kalau kau macam buat push kick pun, kau yang akan tertolak balik kan. Macam buat tending pun, kau yang akan kena balik. Kalau saya sarankan, pukul yang bagian dia lemah lah. Tahu kan? Paham gak kan yang macam mana? Kalau lelaki, Kena kalau macam perempuan ni memang susah mau melawan. Lain kan kalau macam ada ilmu yang lebih lah, macam apa namanya itu, yang kunci-kunci ini. ya. Begitu. Sebab kalau macam ikut logiknya lah, kalau saya pun jumpa yang orang besar dan tinggi, saya akan pukul yang mana yang dia rasa cepat cedera, mana yang bagian yang lemahnya. Sebab kalau kita buat tendangan tu pun push kick ke apa, kita yang tertolak balik, kita yang kena balik. Jadi saya sarankan boleh juga berlawan. Cuma sampai bila kan, jadi kita cari titik lemahnya di mana. Supaya dia boleh macam cepat rasa sakit dan tak mampu untuk lawan lah. Cuma kalau macam yang tadi Vivin cakap mau serang balik tu, tengok keadaan dulu macam mana. Boleh jak kalau dia macam mau serang tu kan, tangkap set tangannya ni, kasih patahkan sih, kesakitan. Pikir mana yang macam lebih bagus. Sebab kalau mau buat tendangan-tendangan tu ikut situasi lah, macam mana. Boleh saya kasih patah jarinya, pukul mana yang titik kelemahannya itu. Titik kelemahannya Alright, itu thank paham kan maksud saya? boleh. Paham gak kan? Paham. Thank you. Oke, ada lagi yang tanya apa-apa? Ada lagi kah? Oke. Oleh karena tadi yang bercakap, jadi maksudnya tidak soalan sudah. Oke, untuk seterusnya selepas asas tumbukan, tangkisan dan tendangan, kita akan pergi ke lawang satu. Yaitu kalau siapa yang ada ilmu taekwondo itu tego. Tego satu. Oke, sebelum kami buat pertunjukan lawang satu nih, kita lihat video dulu sama-sama. Semana lawang satu ini dilakukan. Semalah cok. Semua habis tidak baterainya? Ya, santai. Kalau udah habis Aku ganti-ganti. cas ini. Ganti-ganti. Sana. Oke, sekali lagi kita tengok lawang satu macam mana instruktur ini buatnya. Pasang itu tuh. Terus
Nah, belakang. Maju. Maju kan? Paling maju itu. Oke. Udah dua kan, Bro? Jauh saya ingat, Cok. Last. Oke. Terakhir. Oke, terakhir ya kita tengok macam mana buat, sebab laju sedikit nih, takut ada yang kamu terlepas. Oke, terakhir. Ke kiri. Sini gila, kanan. Sini gila. Yes. Kita maju. Kita pelan-pelan. Itu satu Pak. Ya. Guys, sekarang ini kami akan buat pertunjukannya, pertunjukan lawang satu. TTS sedia. Ha, chuẩn bị. Ha. Lawang satu, up. Yes, mari sedia. Apa? Hah? Apa? Oh. Oke, untuk pergerakan yang pertama tuh menangkis ke bawah. Yang lepas kami cakap lawang satu up tuh menangkis ke bawah. Lepas itu satu tumbukan ke hadapan. Terus kamu menangkis tuh kan? Nangkis. Sekejap ya. Dan kamu menangkis tuh kaki kamu gini ya. Macam walking stand. Mau berjalan tuh yang cara berjalan. Jadi menangkis ke bawah, terus tu angkat tangan, terus tu buat tumbukan. Lepas tu sama juga di sebelah kanan, tangkisan ke bawah, terus buat tumbukan. Lepas tu di depan, buat tangkisan ke bawah. Cuma yang ke depan ni dia forward stand. Forward stand tu dia macam ke depan sedikit, begini. Dia bukan walking stand yang bagian kiri dan kanan je. Cuma kalau mau buat yang untuk ke depan, kita akan buat ini forward stand. Kita buat begini, tangkisan ke bawah, lepas tu tumbuh. Sudah habis begini, putar ke tepi, tangkisan dari luar ke dalam. Tangkisan dari luar ke dalam, dia punya kaki sama juga walking stand. Luar ke dalam, lepas tu kasih lurus tangan yang tadi membuat tangkisan tu, lepas tu maju, tumbuh. Lepas tu putar sebelah kiri. Putar, buat tangkisan dari luar, bagian luar, masuk ke dalam. Sama juga, lepas tu kasih lurus tangan, maju, tumbuh. Habis tu, buat macam yang awal-awal tadi, ke depan, tapi dia forward stand. Dia macam kuda-kuda. Lepas tu, begitu, tangkisan ke bawah, baru dia tumbuh lagi. Jadi untuk yang pergerakan pertama dan kedua tu tangkisan ke bawah, tumbuh, lepas tu tangkisan ke bawah, tumbuh, lepas tu tangkisan dan forward stand, tumbuh. Lepas tu untuk yang part kedua, tangkisan dari luar ke dalam, tumbuh, putar, tangkisan dari luar ke dalam, tumbuh. Lepas tu tangkisan ke bawah, forward stand, baru tumbuh.
Lepas itu untuk yang bagian ketiga, kasih rapat kaki yang belakang ini sama ke depan, baru buat yang tangkisan ke atas. Tangkisan ke atas. Atas kepala sini, bagian sini, atas tutup atas bagian kepala. Pas buat tangkisan atas kepala itu buat tendangan. Baru tumbuk. Tendangan dan tumbuk tuh tangkisan tuh tangan kaki kiri, tendang kaki kanan. Bagian kaki kanan. Kaki kanan, lepas itu tumbuk. Tumbuk pun tangan kanan. Lepas itu putar. Yang tangan kanan menumbuk tadi ini yang akan buat tangkisan. Putar, masuk dalam sini. Kaki walking stand. Dia yang akan buat apa namanya? Tangkisan ke atas. Yang tangan menumbuk di sebelah sana tadi. Tangan kanan. Lepas dia buat tangkisan, kaki kiri yang akan tendang dan tumbuk. Tendang dan tumbuk. Habis yang bagian ketiga, sudah dia tendang dan tumbuk. Kaki kiri tadi rapat, terus buka di sini. Stem di belakang kan dia rapat, buka di sini. Dia akan buat tangkisan ke bawah, tangan kiri. Maksudnya begini nanti depannya. Sudah saya buat begini. Lepas itu kaki tendangan, tumbuk, kaki itu rapat, terus buat begini. Kaki kiri aja yang bergerak. Dia rapat, terus buat tangkisan ke bawah. Lepas itu buat tumbukan. Buat tumbukan yang itu forward stand. Yang last itu forward stand. Dia bukan walking stand. Walking stand dia macam begini. Cara kita berjalan. Ini forward stand ke depan. Itu jalan untuk lawang satu. Ada apa-apa soalan untuk lawang satu? Tiada. Apa Haikal? Tiada. Jelas. Oke, terima kasih. Seterusnya kita akan pergi ke lawang 2. Untuk pengetahuan kamu, kalau lawang 1 itu akan belajar pada SEM 2. Maksudnya kalau macam kokem itu kan HBU yang kita HBU berkawat tuh semasa SEM 1. SEM 2 tuh kita akan belajar lawang 1. Dan lawang 2 akan kita buat SEM 3. Macam kami sekarang, kami belajar lawang 2. Cuma sudah habislah kami belajar. Jadi maksudnya untuk HBU tempur tambah senjata nih akan ada belajar 2 lawang aja, lawang 1 dan lawang 2. Cuma siapa yang ambil taekwondo untuk upgrading, kasih naik color bel kamu, pergi merah biru kah, kamu kan belajar lawang lain lah, lawang 5, lawang 6, ataupun dikenal sebagai tego 1, tego 2. Maksudnya yang sekarang nih lawang nih dipanggil tego lah. Maksudnya sekarang nih kita akan belajar tego 1 dan tego 2. Jadi sekarang kita akan pergi ke tego 2 ataupun dikenal sebagai lawang 2. Oke, sebelum itu kita lihat video lawang 2 dulu. Sebelum kami tunjukkan pertunjukan. Saya buat pertunjukan lah. Ambil beneran kan? Kapalan? Hah? Kapal lawang 2. Bisa namanya. Tidak kan kita buat. Itu kali ikut sosoknya. Oke, kita akan lihat video lawang 2 nih satu kali lagi. Jangan sudah habiskan. Sebelum 1 jam aja. Kita mulai 1:10 tadi. Kita bertiga langkah pertama. Cuma kasih kongsi ya, ambur-ambur ya. Boleh ya? Boleh.
Saya buat nomor 3 lah. Tapi lupa sudah. What the heck? Buat nomor 1. Oke, silakan. Oke, sekarang Noel akan buat pertunjukan lawang 2 dan juga akan buat apa namanya? Kasih explain lah pergerakan lawang 2 itu macam mana? Apa guna pergerakan yang mana? Menetak kah apakah? Jadi fokuslah dengan apa? Noel tu dia akan buat pertunjukan dan explain macam mana lawang 2 dilakukan. BTS sedia. Ha, Chunbi, ha. lawang 2 up. Ha. BTS sedia. Siapa? Sekali. Oke. Untuk lawan 2, oke. Gerakan yang lawan 2 kan. Gerakan yang pertama yaitu macam tadi yang step dia hampir sama dengan lawang 1, cuma dia kena advance sedikit. Jadi maksudnya yang pertama, gerakan pertama menangkis ke bawah kan. Terus bila gerakan kedua dia menumbuk ke depan juga, cuma dia forward stand. Macam yang tumpukan ke depan yang lawang 1 tadi itu forward stand, jadi tumbuk begini. Jadi oke, yang ketiga sama juga pusing. Ini walking stand juga yang pertama, tapi dia untuk tagisan ke bawah. Sebelum menumbuk, asal menumbuk dia akan forward stand. Maksudnya ini. Dapatkan? Semua dapatkan? Dapat. Terus sampai yang di sini, oke. Tumbukan kan. Next step dia yaitu tangkisan dari luar ke dalam. Jadi kaki kamu maju ke depan, forward stand. Bukan, walking stand. Ini maksudnya tangkisan dari luar ke dalam. 1, 2 kali kamu buat. Oke, untuk part pertama. Oke, kita ulang balik ya. Lawang 2 up. Yang gerakan tangkisan ke bawah, forward stand, dan 1 tumpukan ke depan. Terus kedua, tangkisan ke bawah, forward stand, tumbuk. Terusnya tangkisan dari luar ke dalam 2 kali. Oke, itu untuk part yang pertama. Oke, seterusnya lepas ini kamu buat lagi next step dia, oke. Dia tangkisan ke bawah. Dan dia walking stand. Lepas tangkisan ke bawah, terus tendang. Tendang, pastikan tangan kamu begini ya, macam yang si Bunda Mirul cakap tadi. Tangan kamu macam ready untuk membunuh lawan, sparring punya. Tendang, front kick, ampai, forward stand lah. Terus pastikan kayak kamu forward stand lepas turun dari tendang tuh, dan 1 tumpukan kamu tumbuk di paras kepalanya. Oke, dapat kan? Dapat. Terus sama juga kamu balas. Terus tendang lagi, front kick, terus tendang, forward stand, dan tumbuk. Pastikan tumbuk paras kepala kamu. Oke, itu untuk part yang kedua. Jadi yang part untuk ketiga tuh, oke, part kedua kita ulang balik ya. Lepas yang dari luar ke dalam kan, lepas itu kamu akan tangkisan ke bawah, tendang, dan tumbuk, tangkisan bawah, tendang, dan tumbuk. Oke, seterusnya kita pergi part yang ketiga. Yang ketiga lepas itu kan tumbuk begini. Yang ketiga adalah tangkisan ke atas. Kaki kamu tarik ke depan, walking stand, terus kamu tangkisan ke atas 1, 2 kali. 2. Oke. Lepas itu kamu akan tangkisan dari dalam keluar, kamu pusing 270 derajat.
Dapat? Dari begini kan? Mau pusing? Balas lagi. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk yang part ketiga. Oke, untuk yang part terakhir ya. Lepas yang ini kan terakhir tadi. Ini. Terakhir punya part keempat. Bagi kamu, oke, ini cuma lawang satu untuk part yang terakhir akan pusing ke belakang. Maksudnya begini kan, terus kamu akan tagisan ke bawah, terus mengarah ke belakang. Terus tendang, tumbuk. Pastikan bila kamu menumbuk tuh forward stand. Forward stand tumbuk. Terus lepas tumbukan, maju lagi. Satu. Oke, maju. Tumbuk, tendang. Tumbuk, tendang lagi. Dia ada yang terakhir kan dia ada 3 kali tumbukan dan 3 kali menendang. Oke, dapatkah? Oke, kalau baliklah sini part yang saya bilang lah supaya kamu nampak. Jadi maksudnya tadi itu kamu paling las begini kan, dia menangkis dari luar ke dalam. Jadi akan begini yang untuk part yang belakang tuh tendang, tumbuk, tendang, tumbuk, dan las tendang, tumbuk. Oke, dapatkan? Oke, saya try ulang balik kah? Oke, DS dia. Cumbi. Lawang 2 up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270 pusek 13 14 15 16 17 18 19 20. Tes kembali sedia. Oke, dalam ini dia ada 20 tendangan. 20 pergerakan. Jadi semua dapatkah? Ada soalan? Mungkin ada part yang kamu bingung kah? Mungkin tempo laju. Oke, memandangkan yang lain ada sholat akmal kah? Jadi itulah pertunjukan lawang 2, lawang 1 dan lawang 2. Dan kita ajar kiki. Cuma sedikit. Kiki berapa? 2 setengah. 2 yang 5 2 5 8 10 sama 12 yang dipotong. Oke. Maksudnya di sini untuk pertunjukan dan pembelajaran lawang 1 dan lawang 2 sudah habis. Seterusnya kami akan berkongsi PT 2, 5, 8, 10 dan 12. PT itu adalah physical training. Jumlah PT yang kami belajar ada 13. Cuma yang kami dapat kongsikan sekarang hanya 6. PT 2, 5, 8, 10 dan juga 12. PT ini kamu boleh buat macam untuk kamu punya fitness lah, kecergasan kah. Pas kamu so jogging 2.4 kah, berapa kilometer kamu jogging, bolehlah buat PT ni. 6 PT dalam kiraan 1 kiraan 3 sebanyak 30 kali kah, sebanyak 20 kali. Supaya macam ada buat exercise lah. Supaya kamu tak boring just untuk jogging, just untuk kamu punya kesihatan. Kamu pun boleh buat PT. Jadi kalau untuk yang PT 2, PT 2 1 kiraan 1 up, dia akan buka langkah up, lepas tu PT 2
mula. PT2 mula dari atas 1 ke bawah. Tunduk 2. PT2 dia akan mula kalau dia bilang up dari atas 1. Lepas tu 2 1. Itu kiraan 1 lah. Maksudnya kalau kita buat PT2 3 kiraan 1 kan? 3 kiraan 1 sebanyak 30 kali. Buatlah 1 2 3 1. Maksudnya itu 1 kali. Lepas tu kamu batas 29 kali tu remainingnya lagi. Lepas tu kalau PT5 up, tangan di belakang. Lepas tu PT5 mula. 1 2 3 1. Dia senang dia. Tapi macam kamu punya upper body ni merasalah, at least ada pergerakan. Kami ulang. PT5 mula. 1 2 3 1. Okey, itu PT5. Untuk PT8 adalah pumping. Pumping macam biasa. Tapi kalau kami pumping ni kebiasaannya kami akan mula dari bawah. Kiraannya sama juga. 1 2 3 1. Okey, itu adalah pumping. Kiraannya pun sama. Dari bawah kan. 1 2 3 1. Maksudnya mula dari bawah, kamu habis dari bawah juga. Seterusnya PT10. PT10 ni lompat bintang ataupun jumping star. PT10 3 kiraan 1 sebanyak 1 kali. Precise up. 1 2 3 1. Macam siapa yang selalu buat jumping star tu dia tahu lah. Tapi kalau untuk yang jumping star ni, kalau laju lagi bagus supaya kamu merasa. Kalau pelan macam tidak rasa sakitnya. Buatlah 1 2 3 1. Kalau kamu pas jogging tu kamu buatlah berapa kali? Sebanyak 50 kali kah? Sebanyak 60 kali kah? Tidak jauh terlampau berat tu kalau PT10. Buat je. Lepas tu PT12. PT12 ni dia macam yang squat atau squat. PT12 dia mula dari bawah, lepas tu kaki kamu begini. Lepas tu tangan di belakang. PT12 3 kiraan 1 sebanyak 1 kali. Up. 1 2 3 1. Okey. Untuk PT12 tu dia ada agak berat sikit. Cuma yang tadi kan kami bagi tahu PT2, PT5 tu untuk bahagian atas. Untuk bahagian upper body lah yang buat begini semua. Jadi kalau untuk PT10 tu dia akan PT8 dan 10 dia akan merangkumi semuanya lah. Kaki juga bahagian belakang ni, otot belakang pumping. Lepas tu kita melompat dan buat lompat bintang. Untuk PT12 tu dia akan macam sakitkan bahagian sini. Lutut ni, paha. Supaya paha kamu kuat lah. Itulah sebenarnya ada lagi berbaki 7 PT kan? Ya ada. 7 PT lagi. Cuma yang kami boleh kongsikan sekarang ni hanya 6 PT lah. Jadi kalau kamu mau tanya pasal PT lain, kamu just tanya je kami ataupun mana-mana komanding lain lah. Kalau kamu mau tanya. Supaya kalau macam pas jogging kah, apa yang kamu buat aktiviti senaman tu, bolehlah kamu buat PT. Buat pumping kah, jumping star, apa-apalah. Itu ya, ada yang mau apa-apa cakap? Dari saya, nanti kalau ada soalan kan kamu tanya saja pasal PT. Untuk pengetahuan kamu, ya kami dalam TTS nih, sebelum kami mulai TTS kami wajib buat PT nih. Jadi di PT kami belajar SEM lalu. Jadi setiap macam maju TTS kami akan belajar PT. Kami akan buat PT nih, untuk stretching. Dan untuk sesi seterusnya adalah Q&A. Untuk ada apa-apa soalan yang mendajukan. Kalau macam yang tiada di slide pun boleh tanya aja. Macam apa-apa yang kamu tertanya lah dalam fikiran kamu. Apa yang kami menjawab, insya Allah kami jawablah. Yang kami tahu. Ada apa-apa soalan?
Hello? Saya yakin bilang boleh. Enggak lah. Halo, Apa soalan? Oke, well, oke. Saya tanya, dalam taekwondo kan, kalau kita kena serang orang yang bersenjata macam pistol, macam mana kita mau pertahankan diri? Kalau macam pistol tuh kami udah kami belajar lagi. kalau pistol tuh dua ada lah bos, lari atau Ya, sebab TTS nih Ya. kami belajar yang tanpa senjata. ya tanpa senjata. Cuma kalau yang betul, kalau yang macam pistol tuh kan kami belum ada lagi diajar lah. Cuma ada mau untuk counter ke apa. Tapi untuk sekarang nih, kalau kau jumpa yang macam diserang ada pistol tuh kamu try lari lah. Betul. Oke, thank you. Oke, Oke. jelaskan. Terima kasih. Kasih tanya. Ada lagi siapa-siapa mau bertanya? Kalau saudari tidak mau tanya. Siapa lagi nih? Vivian, siapa nih? Yvette Johani tidak mau tanya. Tanya lah apa-apa. Insya Allah kami boleh jawab. Kalau saya macam tidak juga mau tanya. Oke. Kalau tidak mau tanya, itu jalan dari kita kan. Nah, itu adalah perkongsian sulam kami. Dan juga sedikit nasihat. Kalau macam waktu PKP ini kita rajin-rajin jogging. Satu round pun tidak apa-apa lah. Yang penting at least kita ada buat. Lepas tu kita buatlah PT-PT yang tadi kami bagi tahu tu. Kalau macam kamu tak jelas pasal PT tu, boleh tak kamu buka YouTube, tengok PT 1 hingga 13 macam mana. Lepas tu pastikanlah seimbang yang kamu buat. Bukan buat just yang bagian upper body kamu juga. Kamu buat juga yang bagian lower body kamu, bagian kaki ni macam PT 12 tadi. Kalau mau yang lagi bermanfaat seperti 10 lah. Semua part of body tu bergerak. Jadi tidak ada yang macam tak tergerak, tak ada yang macam relax tu kamu punya muscle di dalam badan kamu tu. Boleh saya share screen tu. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semuanya kerana sudi untuk masuk kami punya Isulam. Walaupun mengganggu hujung minggu kamu, kami minta maaf. Saya harap projek Isulam kami ini berjaya lah untuk semester ini. Dan juga beribuan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada kamu semua kerana sudi meluangkan masa untuk kami. Mohon dalam cakap. Ya, saya pun walaupun ya terima kasih kepada kawan-kawan saya yang masuk, yang terutama yang juni si Komanda Amirul, sebab sudi bantu kami menyiapkan camping sulam nih. Tanpa kamu macam mana kamu siap di sulam kan? Sekali kami ucapan terima kasih ya. Oke. Itu sih dari saya. Sebelum kita akhirkan kita punya Isulam nih, boleh buka kamera kak? Bukti untuk ada peserta lah dalam kami punya Google Meet nih, dalam Isulam kami. Kita mau bergambar sekejap. Kalau boleh buka lah, kita bergambar. Terbaik jauh Ekal. Mantap Pak. Siwa Pak. Pandai sagu bertaekwondo. Oke, ini dia. Oke. 1, 2, 3. Jap. Oke, one more. Buat gaya, buat freestyle ke apa ke. Oke, 1, 2, 3. Last, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak.
Semoga murah rezeki dan urusan kamu juga akan dipermudahkan semester ini. Terima Kasih. kasih. Amin. Thank Terima you. kasih untuk perkongsiannya. Sama-sama. Thank you. Thank you. Aceh. Ya, Kasih Ada banyak. keinginan sudah mau tandang orang. Oke, bye. 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 Thank you, Bang. Sama. Sama-sama. Ayo makan. Apa? Ayo makan. Sudah ya makan. Usah ya. Muazzam Rowen nih AFK. Tidur bareng tuh. Ya. Bukan. Nice. Bye, thank you ya semua. Oke. Bye. Oke, sama. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Happy Father's Day. Mantap. Kita repot dulu pertanyaan satu. Sudah Islam enggak? Kalau dengan ini Hah? Kenapa? Mungkin harus pasti stop recording sana. Kita stop recording. Baiklah, selesai ya.